bagaimana apakah himpunan atau bukan himpunan. Yang ketiga, dan bisa menentukan anggota-anggotanya, mendaftar anggota-anggotanya. Yang keempat, kalian bisa menyajikan himpunan dalam bentuk notasi dan notasi bentuk. Jadi himpunan, pengertian himpunan dulu ya, adalah sekelompok atau sekumpulan benda ataupun objek yang bisa dituliskan anggotanya, yang didefinisikan dengan jelas. Maksudnya jelas bagaimana ya? Adakah yang tidak jelas? Ada. Yang tidak jelas contohnya cantik. Artis Korea cantik atau tidak? Menurut anak laki-laki cantik ya. Ada yang anak perempuan, awak ini meripatnya agak sipit. Itu yang tidak jelas. Kemudian indah, lukisannya indah. Tidak semua orang itu bilang kalau lukisannya indah. Tinggi badan. Kalau hanya cuma tinggi itu tidak maksud himpunan ya. Kalau nanti ada tulisannya himpunan atau sekelompok siswa kelas 9 atau kelas 7 yang tingginya 160 cm, itu termasuk himpunan karena apa? Bisa langsung disebutkan namanya. Atau di sini siswa kelas 9A yang menggunakan jilbab, bisa disebutkan? Bisa disebutkan namanya. Kemudian bagaimana cara menyajikan himpunan? Silahkan diperhatikan ya. Kemudian diawali dengan kurung kurawal. Namaku pulang siswa kelas 9A yang menggunakan jilbab. Kurung kutok harus kasih contoh. Ataupun kalau tidak mau memakai kurung kurawal bisa langsung ditulis, tapi di depannya harus ditambahin kata himpunan. Langsung kumpulan siswa selesai. Kalau tidak memakai kurung kurawal. Paham? Kita lanjut apa? Contoh. Jadi B. Silakan simak, di sini ada himpunan B yang berisi 2, angka 3, angka 5, angka 7. Silakan diperhatikan. Kira-kira ini angka apa? Bilangan apa? 5. Bilangan apa? Bilangan prima. Kalau kita buat di penyajiannya menggunakan notasi, diperhatikan B merupakan adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari atau lebih dari 1 dan kurang dari 8. Bilangan 5. Cara menulis seperti ini. Kalau di sini boleh ditulis 2, lebih dari 2, tapi di sini dikasih sama dengan lebih dari sama dengan 2. Berarti nanti di sini 2-nya ikut. Ya. Paham? Kalau di sini sudah paham, silakan yang mau tanya.
Jadi nanti kalian harus hafal bilangan bulat. Bilangan bulat mulai diawali dari berapa angka berapa? Boleh negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kalau bilangan acak dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Kalau bilangan asli diawali dari 1 sampai seterusnya. Jadi nanti kalian harus bisa itu kalau mau mengerjakan. Dan paham? Tidak ditanyakan? Benar? Kalau tidak jadi yang ditanya, Bu Fitri yang mau bertanya. Himpunan ikan yang dapat dikonsumsi. Silakan disebutkan. Tangannya diangkat, nanti saya kasih nilai tambah. Ayo. Ikan yang dapat dikonsumsi. Enggak ada yang? Oh ya silakan. Terus lebih dari 1 menyebutkan, tidak boleh hanya 1. Bila ya banyak ya ikan yang dikonsumsi. Kemudian saya kasih pertanyaan yang kedua. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Negatif 1 termasuk anggotanya atau bukan? Tidak. Tidak. Apa alasannya? Karena bilangan asli diawali dari angka 1. Iya betul. Pandai. Siapa namanya? Halo. Di sini di daftarnya tidak ada namanya Anu ya. Tadi Mencaya sama Adan. oh, ada sama Mbak siapa tadi? Dapat nilai tambah. Baiklah, saya lanjutkan ke soal. Kayaknya sudah ada beberapa yang sudah paham ya. Ini nanti silahkan dikerjakan. Nomor 2. Manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? Berarti A, himpunan atau bukan? Tidak ada kata-kata menyebutkan anggotanya. Nah, itu anak untuk ngoceh kok. Nomor berapa? Iya, tinggi. Cewek berapa? Anggotanya ada. Nah ini himpunan atau bukan himpunan? Tulis bawahnya tadi. Bukan himpunan. Jadi kalau ini himpunan binatang yang berbagi dua, himpunan atau tidak? Jawabannya cuma himpunan atau bukan himpunan. Bisa disebutkan. Yang nomor 2. Modul.
Januari bulan apa? Januari di sini. Januari. Februari beda. Kalau Februari kalau Jerman 29 ya. Jadi bukan. Januari, Februari. Berarti itu satu. Kalau ini sudah selesai melanjutkan bukan. Orang itu. Lanjutkan. Ini yang nomor 4 disuruh apa? Menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi sudah seperti ini ya. Yang nomor 4 itu diumpamakan angka ini, bilangan prima ini, X3 bacanya X lebih dari dan kurang dari. Kalau nanti cuma kalau seperti ini, X-nya boleh begini, kurang dari 4, nggak usah seperti ini. Kita bilang apa sih? Boleh asli. Jangan lupa kurung kurawat. Boleh seperti ini, nggak harus ini. Bismillahirrahmanirrahim yang langsung ya dasar semuanya.
Ya, perhatikan dulu yang nomor satu ya, nomor satu dulu. Yang nomor satu A, himpunan. A adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Warna lampu lalu lintas ada merah, kuning, hijau. Yang B, nama bulan yang jumlah harinya ada 30. Ada 4 bulan ya. April, Juni, September, November. April, ada 4. Yang bisa teman silahkan menjawab. Kemudian yang nomor 2 A, kumpulan binatang yang berkaki 2. Bisa disebutkan ya? Bisa. Apa saja? Ayam, bebek, Angsa, merak, penguin. penguin, Dan bisa disebutkan berarti itu himpunan. Yang B, kumpulan siswa yang cerdas. Himpunan atau bukan? Saya Bukan, tidak tanya. itu bukan himpunan. Hah? Bisa disebutkan? tidak bisa. Tidak bisa karena cerdasnya levelnya seberapa, grade-nya berapa, tidak disebutkan. Cuma cerdas berarti bukan himpunan nih. Mana yang D? Hah? Ini D. Jelas. intinya ya. Kok iki mang? Siapa yang maju ini? Yang B berarti bukan. Yang C, kumpulan buku yang tebal. Itu termasuk Himpunan? himpunan. Himpunan? Bukan. Himpunan. Menurut kalian ini tebal atau tipis? Itu tebal. Menurut kamu? Menurut saya tebal. Tebal berarti? Nah, tidak sesuai, tidak bisa didefinisikan ini. Ini tebal atau tipis? Beda orang beda pendapat berarti bukan himpunan. Yang D, kumpulan siswa yang lahir. Pada bulan Agustus. Di kelas ini yang bulan Agustus siapa? Namanya diangkat. Ada orangnya, pasti ini ya, sudah pasti. Nah, ketika adalah akte kelahiran. Berarti ini himpunan. Lanjut yang nomor 3. C adalah himpunan anggota ikan. Ikan mas, ikan gabus, koi, ikan bawal, sepokan, ikan jenisnya ikan-ikannya silahkan disebutkan, entah itu ikan hias atau ikan konsumsi bebas. Yang B, himpunan bilangan asli kurang dari 8. Bilangan asli diawali angka berapa? 1. Kurang dari 8. Ya, 1 dari 8 mana? Silahkan yang nomor 4.
Kalau nanti mitos, silakan diberi nilai 10. Satu A, betul atau salah? Betul, kalau salah 1. Kalau di sini ya, kalau nggak ada sini ya 0. Kalau salah 1. Kita lihat yang 4. A 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu bilangan apa ya? Bilangan bulan. Tadi sudah dikasih tahu ya, kalau bilangan asli dimulai dari apa? 1. Salah. Yang B 3, 5, 7. Ini bilangan apa? Bilangan prima boleh. Yang lain? Ganjil boleh. Bisa. Yang 5 lebih dari 1. Loh, ini apa ini tandanya? Ini di sini kok nggak ada tandanya? Apa tandanya? Lebih atau kurang? Bilangan prima boleh ini. Kalau yang ini sedemikian hingga agak panjang ya nulisnya ini agak panjang seperti ini, tidak dibilang angka 1. Lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 6. Cuma ininya yang salah, diganti. Sudah? Kalau sudah saya masukkan nilainya. Ada yang tanya? Masih ya, Bu? Saya masukkan ya. Oh, ada yang belum? Ini masuk. Salah satu. Bukan ya.
Itu fotonya. Kalau sudah saya masukkan. Salah 391 ya. Bagaimana? Salah 391. Iya. Andi bawah yuk. Satu tadi 1A nilainya akan betul 10. Kalau salah kalau di isinya kasih 1, kalau tidak ada isinya 0. Empat puluh empat. Dwi Aulia. 61. Dwi Arifianto. Endah Mulyati. Beberapa anak yang lulus KKN di rumah dipelajari lagi ya ini tadi ya. Iya Bu. Belajar di rumah. Ya. Karena waktunya sudah selesai, minggu depan kita akan mempelajari tentang jenis-jenis himpunan. Minggu depan ya. Baiklah tadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan dari hasil pengamatan saya pada Bu Fitri. Maaf sebelumnya, mungkin kalau nanti pengamatan saya ada yang kurang pas atau nggak enak di hati ya, pada kegiatan pendahuluan sudah bagus dan untuk mulai dari doa, presensi kehadiran siswa dan menyampaikan materi serta tujuan pembelajarannya. KI dan Kadip sudah bagus, namun belum mengaitkan materi pada pertemuan berikutnya. Kemarin kita membahas apa, sekarang kita membahas apa. Pada kegiatan inti, guru juga sudah menjelaskan materi tentang tadi himpunan secara jelas dan rinci, memberikan tugas serta membahas tugas yang telah dikerjakan oleh siswa. Namun di kegiatan inti, guru belum atau kurang menciptakan suasana kelas itu hidup atau siswanya aktif, masih kurang aktif kalau menurut saya. Dan kegiatan penutup sudah bagus juga. Di akhir pembelajaran anak-anak diajak berdoa. Sekian menurut pengamatan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Bapak hasil pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan dalam proses pembelajaran tadi, yang pertama kegiatan pendahuluan menyiapkan siswa secara fisik dan non fisik. Ini maksudnya kita tanya bagaimana anak-anak sehat semua, gitu ya, dan lain-lain pokoknya intinya itu. Kemudian doa sudah, menyampaikan tujuan pembelajaran sudah, melakukan pretest persepsi. Kegiatan ini mengelola dengan tempat duduk. Kita ini secara terpaksa alhamdulillah meja satu anak satu. Ini dulu mejanya besar, kita pecah jadi dua. Ini dan insya Allah dalam proses saya upayakan supaya satu anak satu. Ini termasuk membawa dampak yang bagus. Berarti anak kemandirian anak itu akan bisa terwujud. Namun harusnya tadi ya Bu Fitri, karena situasi saat ini adalah masih situasi pandemi ya. Jadi anak-anak karena ada kursi yang kosong,
ini jarak ke belakangnya masih kurang. Nah, anak-anak kursi yang kosong ditempati, dituju mungkin terlalu berjajar dan masih kosong suruh ke belakang. Siapa saja ini Bapak dilihat posisi tempat duduk ini dengan ruangan kita yang luas itu ya untuk jaga jarak saya kira sangat-sangat cukup dan ideal sudah. Selanjutnya anak kurang begitu diajak aktif dari sama seperti rumah ada kata bertanya itu ya dari pengertian himpunan mungkin dari yang pojok kanan kiri depan kanan kiri yang tengah itu perlu disampaikan supaya dengan mendengar yang lain itu akan ya bisa terbuka, artinya bisa memahami materi yang disampaikan. Kemudian kegiatan membentuk mestinya tadi disimpulkan setelah anak dilatih, kemudian dari latihan tadi kan ada beberapa anak yang masih kurang. Nah, yang kurang ini ditindaklanjuti, anak-anak yang kurang nilainya dari kata 70 tolong itu dikerjakan lagi, besok pertemuan yang akan datang dikumpulkan. Nah, dengan itu anak ini akan dari penjelasan Bu Fitri ketika itu insya Allah anak akan berusaha untuk mengerjakan itu dan mengingat-ingat, oh ketika dijelaskan himpunan itu begini-begini dan seterusnya, ini akan lebih baik, akan lebih bagus. Dari mengerjakan kembali tidak akan tahu, oh anak ini berarti ada tidak ada gitu maksudnya. Kemudian setelah itu untuk menjajaki ya apakah anak-anak setelah dengan jelaskan dan setelah dilatih untuk menjawab ini masih bisa dilanjutkan satu atau dua pertanyaan pada siswa kita. Ya, sebagaimana sudah jelas, ya, kadang-kadang itu ya kita hanya mendengar belas, padahal yang pojok itu belas sebenarnya. Nah ini yang dia ditunjuk bagaimana tadi himpunan ini ya, jadi ada. Dengan itu anak akan semakin ya. Kalau kadang-kadang kan siswa kita itu ada yang diam saja, suruh nanya ya diam saja, ya suruh jawab juga tidak mau menjawab lagi. Dan dari hasil tadi kita bisa belajar bersama-sama kekurangan kita. Sebagaimana kemarin ya Pak Ali ini sudah membuat video pembelajaran, dan dari itu kemarin saya sampaikan Pak Ali kekurangannya di mana gitu ya. Jadi dalam hal ini karena jenengan guru profesional ya, jadi untuk materi itu sudah di luar kepala. Jadi melihat itu hanya apa ya pokok bahasa yang akan disampaikan di dalam atau di hadapan anak didik kita. Selanjutnya ini hanya sebagai laporan mungkin ya maksudnya. Alhamdulillah maksudnya. Saya itu berharap MTS dalam KSF kemarin itu bisa menang, tapi hanya juara satu untuk IPA-nya, hanya juara satu untuk mapel IPA-nya. Makanya ketika dengan WA itu tidak ada yang masuk, hanya juara harapan saja. Dan alhamdulillah Bu, ini alumni kita yang di SFK itu mewakili juara untuk tingkat provinsi. Ini kan alhamdulillah berarti anak-anak dari Mujahidin itu punya nilai plus, dan alhamdulillah juga yang di SMA 1 ini juga maju untuk tingkat provinsi Jawa Tengah mewakili. Ya kalau negeri apa? Kalau dinas KSS ya semoga saja mereka bisa lanjut. Dan untuk dari MTS Mujahidin yang di ini favoritnya kan Semansa Cepu, SMA 1 Cepu. Kemarin yang daftar lewat jadi pengalaman kemarin saya mendampingi MTS Al Muhammad akreditasi itu memang sekarang yang titik tekannya adalah kinerjanya, bukan berbasis administrasi.
Kalau dulu kan akreditasi itu administrasi, RPP-nya 3 tahun yang ke belakang, terus analisisnya gitu. Walaupun itu juga dia ditanya, tetapi hanya sepintas, hanya sebatas itu ada enggak di file yang disediakan paling untuk tahun ini yang berlangsung, yang berjalan. Nah, tapi yang membedakan antara akreditasi sebelumnya dengan IASP 2020 itu adalah bagaimana kinerja kepala madrasah dan madrasah yang mampu membawa madrasah ini bekerja atau menghasilkan lulusan yang terbaik. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Janari, ada dari sini lulus bisa masuk di Semansa SMA favorit. Itu kalau bisa mulai saat ini ada datanya, Bapak Ibu. Jadi ada datanya. Sehingga tahun ini yang masuk di SMA 1 ini, yang melanjutkan di pondok ini, terus yang berhasil ini, itu adalah bentuk indikator keberhasilan dari madrasah itu dari unsur kelulusan, yaitu bisa diterima di sekolah favorit. Terus dia nanti mungkin ada yang jadi polisi, ada yang bidan, ada yang kiai, ada itu madrasah punya data. Itu menunjukkan bahwa madrasah ini berarti memang dia berhasil meluluskan lulusan-lulusan yang berkompeten. Itu yang membedakan di situ, Bapak. Dan di samping itu mutu lulusan. Kemudian juga siswa itu dijadikan responden, baik itu mengisi angket ataupun wawancara yang ditanya tentang real yang ia alami. Di 50% siswa itu ditanya dan disuruh mengisi angket keseharian. Guru kalau ngajar bagaimana, guru yang tidak kamu sukai siapa, apa alasannya, suka memberi hukuman apa tidak, itu ditanya oleh siswa. Selain itu di cross check dengan gurunya. Jadi guru juga diwawancarai, kemudian siswa di cross check kevalitannya data itu. Kalau tidak sinkron, ya otomatis gurunya Bapak Ibu ngajarnya pakai metode apa nih? Tapi ketika siswa ditanya, Bapak Ibu guru kalau ngajar gimana? Menyampaikan penjelasan terus ceramah ya? Iya, padahal ketika ditanya pakai discovery, pakai ibu kan tidak sama. Nah itu yang membedakan seperti itu. Dan juga wali murid diwawancara juga, komite juga. Intinya bahwa akreditasi itu ingin memotret sesungguhnya kinerja yang selama ini dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan itu sudah bagus atau belum. Intinya akreditasi seperti itu. Nah, oleh karena itu tugas kita mulai sekarang meskipun 2023 itu bukan waktu yang singkat, maka ujuk-ujuk ya, tidak waktu yang lama, ujuk-ujuk ya terus mulai akreditasi. Oleh karena itu kami sangat berharap mulai sekarang monggo didatang. Kemudian mutu guru itu pun juga dipentingkan. Kemarin kan banyak yang ikut literasi ya. Nah itu jenengan yang sudah punya sertifikat difotokopi, dikumpulkan, kemudian membuat datanya. Jadi yang sudah ikut literasi, nama ini, tanggal berapa, sertifikatnya mana, terus diikutkan seperti itu. Mungkin seperti anak yang masuk AKSM harapan 1 meskipun itu pun juga didata. Jadi punya rekapitulasi kemajuan siswa, rekapitulasi untuk mutu guru.
pun juga demikian kepala madrasah, juga perpustakaan, juga lab. Kemarin ada webinar lab dan perpustakaan, itu bagus. Sebetulnya kesempatan digital ini enak, tanpa mengeluarkan biaya kita sudah mendapat ilmu dan juga sertifikat, dan itu mau diikuti. Dan itu jika nanti PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah, harapannya Pak Kasih itu akhir Desember ini ada PKKM lagi, Pak. Nah itu kan juga, nah harapan Pak Kasih itu PKKM itu harus dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Pelaksanaan dan penilaian udah bagus, Bu. Hanya memang ada celah-celah yang memang kita perlu tingkatkan. Tadi oleh Bu Wakabit disampaikan bahwa persepsi atau pretesnya yang belum. Sebelum himpunan tadi bilangnya sebetulnya ya Bu ya, materinya ya Bu Fitri ini ya, tak itu terus Bu Fitri ya, masih mau ketutupan. Bu Fitri berarti sebetulnya bilangan ya, mestinya tadi walaupun 1 atau 2 pertanyaan itu disampaikan untuk siswa tentang bilangan. Itu kalau persepsi ya. Kalau misalnya dengan mau pilih pretest, boleh. Penjajakan apakah anak-anak itu sudah paham tentang himpunan atau belum? Bisa. Jadi pilih mau persepsi atau pretest boleh. Yang ditanyakan itu materi kemarin tentang bilangan atau materi tentang himpunan. Cah, kamu pernah melihat kumpulan buah-buah yang rasanya asam? Ayo aku kabeh sing buah sing asem kok kabeh aja. Bribe, oke. Nah, apa nih? Kan makanya dia sudah punya gambaran, oh ini adalah penjajakan. Berarti anak itu sudah tahu gambaran itu nanti ini kan gitu. Cah kowe wis tahu ngerti ya kumpulan mecah sing pang-pang. Nah, kita bisa dikaitkan dengan himpunan itu ya. Nah, itu adalah penjajakan atau pretestnya bisa pakai itu. Jadi apa yang mau disampaikan atau yang belum. Betul tadi belum tersampaikan. Itu. Kemudian kalau menurut saya lebih gini Bu. Kalau menurut saya tambahan sedikit. Bagaimana agar sekarang ini gini. Itu yang perlu sebagian guru itu melakukan, yaitu azas kemanfaatan untuk pelajaran ini. Contohnya, misalnya pelajaran fotosintesis pada IPA kelas 7. Biasanya guru itu hanya sebatas menjelaskan pengertian fotosintesis, terus kenapa harus terjadi fotosintesis, tetapi berbasis tekstualis, tegene buku tok. Sehingga seakan-akan fotosintesis itu ya pelajaran biologi IPA sudah. Tekan rumah dhek ngapalke. Sing bocah seneng maca ya diwaca bisa. Nek sing ora seneng maca ya ora paham. Padahal sebetulnya harapannya pembelajaran itu abad 21 itu bagaimana agar anak itu pembelajarannya itu memang meaningful, bermakna. Contohnya misalnya fotosintesis. Anak-anak hari ini kita akan belajar fotosintesis ya. Ayo, gurunya bawa tanaman pot dibawa ke dalam. Nah, ini jajan iki kok mbok seminggu mbok delenono nggone ruangan, tanaman ini akan terjadi apa? Apakah semakin besar? Apakah malah mati? Kena ngopo? Nah, iki nek ora kena sinar matahari maka ora terjadi fotosintesis. Sebab sing dibutuhke proses fotosintesis itu adalah matahari. Ya nomor ruangan matahari ora terjadi jan. Akhirnya tanaman yang di dalam ruangan itu akan semakin mati karena tidak terjadi fotosintesis. Kok jajal nggone omah kowe praktek ya.
tanamanmu sing nonggone pot nonggone kamar. Besok minggu yang akan datang kita wenehi, tak minta laporannya. Sehingga anak itu memang, oh ilmuku ini kanggo tenane, aku memanfaatkan betul. Nah itu seperti itu. Itu yang sering kadang guru itu mengabaikan kondisi itu. Padahal itu penting dan justru anak akan lebih hafal. Kalau ada pertanyaan itu akan lebih hafal. Contohnya tadi ya Bu Fitri tentang himpunan, kumpulan muslimat atau orang-orang yang itu iso disebut himpunan sebagai apa Cah? Seperti itu. Terus akhirnya contoh, mengambil contohnya yang ada di sekitar anak, contextual learning. Jadi dikonteskan dengan lingkungan yang ada di, bukan hanya matematika, bukan hanya biologi, mungkin tentang Al-Quran hadis. Al-Quran itu bisa, tinggal materinya apa? Misalnya mukhafaf matlazim, mukhafaf ilmi, misalnya. Maka anak-anak itu disuruh melihat, mencari di Al-Quran. Oh, nanti Cak, Bu saya lihat di surat ini ada, oke, tulis. Nah, praktek moconnya berapa harokat panjangnya. Nah, caranya ngitung piye? Seperti itu. Nanti dia ketika berada di rumah, ketika baca Al-Quran maka dia akan paham. Loh Bu, kudune kurang harokat kok Bu? Iku kudune satu alif kok Bu? Jadi guruku mau ngomong, oh ya contohnya apa? Niki loh Bu. Nah, seperti itu. Sehingga bukan pada ibunya mungkin, pada adiknya. Loh itu kurang dawa iku. Itu kurang dawa, atau itu kurang dawa. Caranya ngene. Sehingga anak itu, oh iya, ilmu ini terapan. Terkadang kan tidak. Jadi misalnya fotosintesis itu adalah hal yang sering terjadi dan setiap hari anak itu tahu. Ini karena keilmuannya tidak didekatkan sehingga hanya sebatas anak. Fotosintesis adalah proses apa jenis? Nah, proses terjadinya pembakaran polyester tersampau, saya tidak begitu paham. Misalnya seperti itu. Ya itu kan fotosintesis. Nah kalau SKI bisa sih. Misalnya tentang runtuhnya dinasti Umayyah. Di antaranya adalah sebabnya banyak korupsi. Kaitkan dengan yang ada di Indonesia. Loh korupsi itu penyebab dinasti Umayyah hancur. Lalu Indonesia apa korupsi kurang? Banyak itu. Contohnya siapa koruptor. Sehingga mereka itu akan, oh iya ya. Nah, seandainya bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin kamu itu besok akan jadi pemimpin. Jangan sampai pelaku koruptor, tapi justru mengurangi korupsi. Nek orang kepingin peristiwa dinasti Umayyah terjadi di Indonesia. Lha iki dibar-barke terus, ya akan terjadi kira-kira iso ora hancur kaya Bani Umayyah. Ya bisa oke kalau begitu. Nah, seperti itu. Semua saja, semua mata bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu akan bermanfaat untuk menambah wawasan. Maka kenapa AKN kemarin yang AKN itu kan matanya bukan matematika, bukan bahasa Indonesia, tapi literasi dan numerasi. Apa maksudnya makna yang dikandung AKN itu? Karena anak-anak itu biar tambah wawasan. Yang tanggung jawab bukan guru matematika saja dan bukan hanya guru bahasa Indonesia, tapi semua guru itu bertanggung jawab untuk mensukseskan asesmen kompetensi murid ini. Kemarin yang AKN simulasi sudah bersih kan besok Oktober ya pelaksanaannya. Gini. Nah, itu kalau bisa mulai sekarang anak-anak itu dibiasakan untuk memahami kasus. Kalau jenengan melihatnya Pak ya, itu soal-soal itu kan berbasis kasuistik ya. Tidak hukum Pitagoras ini kan enggak. Jadi ada seorang ibu membeli ini sehingga mereka itu literasi, kemampuan untuk memahami, membaca sebuah
pokok bahasan dan mengambil kesimpulannya bagaimana? Itu, nah seperti itu kalau para bapak ibu guru ini pembelajarannya itu berbasis itu dalam arti segi kemanfaatan dan memperhatikan kasus-kasus sekarang kan banyak, misalnya PKN tentang kenakalan anak, tentang kesopanan, tentang moral, agama, bahasa Arab, bahasa akidah, fikih, Al-Quran, hadis, kasus-kasus seperti itu. Itu yang diharapkan dengan pembelajaran bermakna meaningful itu seperti itu dan kontekstual. Nanti Bu Fitri kalau bisa nanti kedepannya kan gitu. Kemudian yang tadi tujuannya sudah, tetapi kalau bisa jadi gini, pembelajaran itu sebetulnya ya mungkin karena nggak pernah dilihat banyak orang ibu jadi nervous ya belajar. Jadi kalau bisa pembelajaran itu gini, ringan saja. Tapi saya melihat gini, sebetulnya guru itu setiap pembelajaran harus ada post test. Dan yang dilakukan Bu Fitri tadi kalau menurut saya bukan post test tapi penilaian harian, kategori penilaian harian, gitu. Jadi gini, RPP misalnya tadi Bu Fitri tentang anak bisa menyatakan himpunan, ya. Nanti tesnya, post tesnya, nah jenengan kan waktunya kan akan kehabisan. Tadi sudah lebih 10 menit dari target, ya. Targetnya kan 40 menit. Tadi jenengan mulai jam 9 lebih 5, keluarnya jam 10 lebih 5. Berarti berapa menit itu lebihnya? 15 ya? 15 atau 10 itu? Yes, pokoknya lebih lah ya. Karena apa? Karena tesnya itu tadi sudah banyak sendiri kan gitu. Nah itu cocoknya di penilaian harian. Kalau guru mengajar, setelah mengajar itu post tesnya berupa lesan saja. Karena untuk menguji, misalnya jenengan kan di RPP ini kan tujuannya ada 4 ya. Nah soalnya yang 4 aja itu, misalnya siswa menyatakan tentang himpunan, ya tentang himpunan. Saya kini sebagai himpunan yang termasuk himpunan bilangan bulan, kamu guru bawa buku nilai, masukkan ke, walaupun tidak semua siswa bisa, tapi paling tidak jenengan ketika melakukan post test ada 4 atau 5 anak yang dapat nilai, nggak apa-apa, anakmu juga semangat, oh iya, dan berusaha untuk nilai itu perlihatkan kepada anak. Minggu 8 ya, hasilnya kurang 8, ayo, saya